mengejutkan. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, buntut pemecatan dokter terawan. Irma Suryani Chaniago, bubarkan saja ID. Ngapain? Cuma organisasi profesi kok. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Chaniago dengan suara lantang menyuarakan agar organisasi Ikatan Dokter Indonesia IDI dibubarkan saja. Buntut dari pemecatan terhadap dokter terawan. Irma menyampaikan hal itu saat rapat dengar pendapat umum RDPU antara Komisi 9 DPR dan IDI yang digelar pada hari Senin 4 April. Irma dengan suara yang lantang itu marah dan menyinggung dugaan ketidakadilan IDI dalam polemik rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) agar mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto dipecat dari keanggotaan IDI. Bubarkan saja IDI. Ngapain? Cuma organisasi profesi kok. Dan IDI itu cuma memberikan rekomendasi. Sama dengan Komisi 9. Kami tidak bisa memberikan sanksi ke pemerintah, hanya memberikan rekomendasi. Boleh dipakai, boleh tidak, kata Irma Suryani. Irma kemudian menyinggung kiprah IDI yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan didirikannya organisasi profesi tersebut. Dia menyebut IDI tidak mencerminkan nilai-nilai untuk mensejahterakan anggota sejawat lantaran isu pemecatan dokter terawan. Selain itu, Irma menyebut setidaknya ada 2.500 dokter muda yang tidak lulus uji kompetensi tahun ini dan bakal menganggur. Tidak bisa IDI sembarangan memecat anggotanya. Orang cuma bisa memberikan rekomendasi kok. IDI kan bukan satu institusi yang memang harus dipatuhi. Lanjutnya, Irma juga menyinggung tujuan didirikannya IDI, yakni mesejahterakan anggotanya. Menurut Irma, IDI tidak mesejahterakan anggotanya, melainkan malah memecat dokter terawan yang dinilai tidak sejalan. IDI tidak mesejahterakan anggota. Orang seenak udel saja, kok mecat anggotanya, ungkap Irma. Berita kedua, sebut Jokowi bengis dalam ambisi berkuasa. Rocky Gerung, semuanya dipalsukan dalam pencitraan kamera. Pengamat politik Rocky Gerung melayangkan kritik tajam kepada Presiden Joko Widodo yang menurutnya hingga saat ini terus menggerakkan wacana 3 periode dan penundaan pemilihan umum Pemilu 2024. Rocky Gerung bahkan membandingkan era pemerintahan Presiden Jokowi dengan era pemerintahan Habibie dan Susilo Bambang Yudhoyono yang juga sempat diiming-imingi jabatan 3 periode. Menurutnya, Habibie dan SBY lebih memahami hakikat dari demokrasi sehingga membuat keduanya menolak tegas jabatan 3 periode itu. Namun, berbeda SBY. Rocky Gerung justru menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak paham makna demokrasi sehingga membuatnya terus gencar menggolkan wacana 3 periode. Jadi, ini orang, Pak Habibie, Pak SBY, orang-orang yang paham demokrasi, bacaannya bagus dan tercerahkan karena melihat peristiwa di dunia. Itu dibaca baik oleh Pak Habibie dan Pak SBY, kata Rocky Gerung. Dan sekarang ini, Pak Jokowi nggak punya bacaan. Dia nggak tahu apa itu demokrasi. Jokowi sebetulnya nggak paham demokrasi. Tambahnya, mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu bahkan menyebut bahwa Presiden Jokowi sangat bengis soal ambisi berkuasa. Namun, menurutnya, kebengisan ini sengaja ditutupi dengan tampilan Presiden Jokowi yang selalu terlihat sederhana dan berangkat dari masyarakat bawah. Hilang bengisnya. Ada watak, kalau saya pakai istilah bengis, nanti dimarahin orang. Jadi kebengisan itu sebetulnya diselundupkan lewat bahasa tubuh yang seolah-olah ya, orang sederhana. Pak Jokowi datang dari kalangan sipil. Dia sama sekali tidak punya kepentingan apa-apa, terangnya. Makin lama kita baca bahwa memang semuanya dipalsukan dalam pencitraan kamera di dalam agenda setting pers yang dikuasai oligarki
yang pro-Jokowi, tambahnya. Lebih lanjut, Roky Gerung bahkan menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak memiliki prestasi, sehingga membuatnya terus berambisi untuk melawan konstitusi dan memperpanjang masa jabatan presiden. Kalau Pak Jokowi punya prestasi, jadi yang kita halangi bukan karena Jokowi yang ingin menghalangi konstitusi, tapi memang dia nggak punya prestasi, pungkasnya. Gawat, 3 bahaya, gerakan bawah tanah 3 periode lumpuhkan pemerintah, berbahaya. Saat ini, Presiden Jokowi dan pembantunya kembali salah arah. Muncul sekelompok elit pemerintah yang aktif melakukan gerakan bawah tanah untuk menyukseskan pemerintah Jokowi berkuasa selama 3 periode. Bila propaganda 3 periode tersebut terus dilanjutkan, maka akan berbahaya untuk ekonomi, sosial, politik Indonesia. Indonesia akan memasuki krisis baru, yaitu krisis politik dan kepemimpinan. Manuver gerakan bawah tanah tersebut akan berdampak 3 hal. Pertama, pemerintah akan kehilangan fokus kerja mengatasi persoalan ekonomi dan pemulihan kesehatan akibat COVID-19. Ini berbahaya buat pemerintahan sendiri. Kedua, pemerintah akan memasuki social unrest terbaru dari kalangan sipil demokrasi yang menentang cita-cita otoritarian tersebut. Protes sosial seperti protes BEM, Gerakan Mahasiswa, dan LSM sudah bermunculan di berbagai daerah. Ketiga, pemerintah mengundang kontroversi politik di kalangan pimpinan partai politik koalisinya dan para menteri dari kalangan profesional. Hal ini membuat pemerintahan koalisi tidak solid dan rawan pecah kongsi. Ketiga, persoalan ekonomi, sosial dan politik tersebut tidak mendukung stabilitas yang diperlukan untuk memulihkan akibat COVID-19. Ketiganya berujung pada instabilitas yang akan menyusahkan rakyat sendiri. Bila presiden seorang negarawan, harusnya presiden berhenti melakukan gerakan bawah tanah 3 periode dan fokus menuntaskan pemerintahan sampai 2024. Berita keempat, bulan ini gaji direksi dan pegawai Pertamina naik. Masyarakat menjerit. Direksi Pertamina akan melakukan penyesuaian gaji pada bulan April ini. Kabar kenaikan gaji itu seiring kenaikan harga Pertamax yang sudah berlaku sejak 1 April 2022. Kenaikan gaji itu disepakati kedua belah pihak dengan tetap memperhatikan rencana kerja anggaran perusahaan RKAP. Penyesuaian gaji 2021 dan 2022 akan diwujudkan, diimplementasikan kepada seluruh pekerja Pertamina tahun depan bulan April. Kata Dirjen PHI, Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam keterangannya pada akhir tahun lalu. Diketahui, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax menjadi Rp12.500 per liter, terus menuai kecaman dari berbagai kalangan masyarakat. Apalagi, di saat harga BBM naik, justru gaji direksi dan pegawai PT Pertamina juga naik per April 2022. Berkah buat mereka, pejabat Pertamina, tapi penderitaan buat rakyat, tegas dosen ilmu politik Universitas Al-Azhar, Indonesia Ujang Komarudin, Sabtu 2 April. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review IPR ini, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM di tengah ketidakpastian ekonomi dewasa ini justru semakin menunjukkan bahwa negara Indonesia seperti salah kelola. Di saat masyarakat menjerit karena kenaikan harga-harga yang diakibatkan karena naiknya BBM, namun gaji mereka, direksi Pertamina naik, pungkasnya. Kata netizen, negara ramah terhadap pejabat, gaji mereka selalu dianggap tidak cukup untuk hidup sebulan.